hafalan. Masya Allah, ukti hafalan Iya, hafalan. Ya enggak lah, masa semester tertua tasiran. Emang kamu? Iya Mbak, iya. Oh iya, kamu jurusan perbankan ya? Iya dong. Nanti kalau udah lulus pengen jadi apa cita-citanya? Aku tuh pengen kerja di bagian perpajakan, di kantor perpajakan. Emang kenapa kamu pengen di perpajakan? Alasannya itu karena yang pertama itu ya menurutku tuh keren, pakai jas, kerja di tempat AC, terus udah banyak. Cuma karena itu pengen Iya kerja di dong. pajak? Iya. Emang Banyak sih sebenarnya motivasinya banyak, tapi nggak perlu tahu lah. Emang kamu setelah lulus langsung pengen kerja di pajak apa mau nikah dulu nih? Gimana ya? Enggak lah, kerja dulu lah. Masa udah sekolah tinggi-tinggi langsung nikah? Ya nggak apa-apa Cendol. kan, bisa itu kerja sambil udah menikah bisa punya Apa anak. dulu, Be? Ya enggak lah, ya nggak apa-apa sih mau kerja langsung. Terus emang kamu tahu apa tentang pajak? Banyak sih. Enggak, Ding. Masih dia sih masih belajar tahap sih. Masih belajar tentang pajak. Tapi kalau di kampus ya Mbak, itu kan aku ada makulnya, itu ada loh kayak misalkan pengertian pajak jenis-jenis pajak kayak gitu Mbak. Terus apa lagi yang kamu tahu tentang pajak? Ya contohnya nih, misalkan ya dari pajak itu sendiri Mbak, pajak itu yang Tiara tahu itu merupakan kontribusi dari pemerintah itu untuk wajib pajak. Sifatnya itu memaksa itu kepada pribadi ataupun suatu lembaga kayak gitu Mbak. Selain itu juga itu apa ya, mendapatkan hasilnya itu tidak secara langsung, bukan hasil sih Mbak, kayak enggak mendapatkan keuntungan gitu, enggak, tapi itu bertujuan untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat Indonesia terutamanya begitu. Selain itu juga ya Mbak, tuh pajak itu banyak manfaatnya Mbak. Yang pertama itu ada fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran sendiri itu di Indonesia itu difungsikan sebagai untuk kayak misalkan itu mengatur sebuah pengeluaran pemerintah gitu loh Mbak. Kayak misalkan nih pemerintah butuh biaya buat pembangunan A, otomatis kan membutuhkan biaya pengeluaran. Nah kayak gitu tuh untuk mengatur pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada contohnya itu kalau nggak salah itu ada stabilitas. Nah, fungsi stabilitas atau fungsi ya stabilitas itu berfungsi untuk mengendalikan inflasi Mbak. Mbak tahu inflasi nggak nih? Apa ya inflasi? Coba ayo. Penurunan secara drastis ya? Bisa jadi sih kayak gitu boleh, tapi kalau di ekonomi itu inflasi itu yang kayak gitu bisa kenaikan atau penurunan harga, itu bisa untuk mengendalikan inflasi. Terus selain itu juga ya Mbak, pajak itu berfungsi untuk apa namanya ini ya, ada retribusi pendapatan, itu yang sangat aku suka Mbak. Emang kenapa? Nah gini, jadi itu pemerintah Indonesia itu memanfaatkan retribusi pendapatan tadi itu untuk apa ya, pemerintah itu membiayai loh, misalkan kayak ada suatu lembaga ingin membangun pembangunan A, nah itu pemerintah itu membiayai yang fungsinya itu nanti pembangunan itu untuk membuka lowongan pekerjaan. Otomatis kan berarti di Indonesia kan mengurangi angka pengangguran ya Mbak. Jadi membuka lowongan pekerjaan kayak gitu. Itu berarti kayak PT-PT ya? Bisa jadi kayak gitu Mbak. Nah terus selain itu ya Mbak juga ada jenis-jenisnya loh, pajak itu banyak. Apa aja coba? Nah, tapi yang Tiara tahu aja ya Mbak, itu ya salah satunya itu ada pajak, contohnya ada pajak daerah, itu contohnya ada pajak hotel, misalkan. Hotel ada pajaknya Mbak, tapi ada undangnya juga yang mengatur dengan tarif tertentu gitu. Terus ada pajak hotel, ada pajak reklame sih, apa kayak itu yang poster-poster Oh, malah baru tahu aku kalau ada pajak. Terus selain itu juga ada pajak air juga, air itu juga termasuk bisa dipajaki. Terus nih Mbak, ada juga pajak provinsi. Nah Itu apa maksudnya? Maksudnya itu ya pajak yang dikeluarkan oleh provinsi. Contohnya tuh ya yang termasuk itu kalau misalkan membuat BPKB. Terus kalau misalnya nih misalkan Masnya Mbak tuh beli motornya itu nggak baru, otomatis kan BPKB-nya bukan atas namanya Masnya Mbak. Misalkan mau balik nama tuh, itu juga kena pajak kayak gitu Mbak. Terus ada lagi nih, ini yang paling sering tuh pajak bumi dan bangunan, itu juga ada Mbak. Nah tapi semua itu tuh sudah diatur Mbak oleh undang-undang dengan tarif tertentu, nggak sembarangan gitu.
nggak sembarangan semua bangunan, semua kegiatan. Oh ya, hiburan juga kena pajak loh mbak, asal mbak tahu. Hiburan apa sih? Kayak misalkan mungkin itu kayak yang besar, kayak misalkan di diskotik gitu kan, pembangunan besar gitu, itu jelas kena pajak mbak. Gitu kayak gitu itu, jadi nggak semua kegiatan harus kena pajak sih. Berarti Ada cuma tarif dan undang-undang yang mengatur tertentu ya. iya mbak bisa bacanya itu lebih banyak di internet. Pokoknya asik lah mbak belajar pajak, makanya aku suka. Tapi aku nggak terlalu tertarik sih sama pajak. Tapi suatu saat nanti mbak pasti akan mengalami itu, terutama kayak pajak bumi dan bangunan. Kan mbak nanti kan punya rumah kan, pasti harus dipajakin kan. Sekarang juga punya rumah. Ya, alhamdulillah ya Allah. Tapi berarti yang pasti itu bayar pajak itu ya, apa, listrik setiap bulan. Nah ya itu mbak pasti harus sangat-sangat pasti. Mbak bisa dimakan ya Allah. Cuma itu ya. Ya itu sih yang menurut Tiara belajar. Sebenarnya banyak, cuma Tiara nggak terlalu belum mendalami, masih tahap belajar. Ya lumayan bagus sih. Apa yang kamu tahu tentang pajak? Gimana mbak, udah cocok belum? Cocok belum ya? Udah, dari 1 sampai 100 berapa dah? Kayaknya berapa? 90%. Kan nanti kan jadi semester 7 udah 100%. Amin. Ya, semoga sih nanti kamu bisa beneran jadi pegawai di pajak ya. Amin, ya Allah, amin. Makasih mbak buat doanya, mbak juga semoga cepat lulus, cepat Amin. skripsian, cepat nikah Amin. sama Ustadz sini ya mbak. Amin ya Allah. Ustadz siapa? Ustadz Kurniawan. Enggak lah. Ya udah, katanya kamu mau makan. Ayo makan bareng mbak. Ya udah yuk. Dan jadi nggak jadi hafalan. Makan mbak, nggak apa-apa mbak sekali-kali.